Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bi zalimin. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Mas. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatan yang diberikan. Menarik pembicaraan saya dengar dari tadi, walaupun sebenarnya banyak yang ngawur sebenarnya saya dengar ini. Karena kita ini kan di ranah publik, Bapak. Itu yang pertama. Yang kedua, agama itu bukan tontonan tetapi tuntunan. Nah, ada beberapa kalimat yang saya dengar tadi agak kurang enak saya dengar begitu, Bapak. Jadi saya cashback balik saja, tidak bermaksud untuk kita itu mencari bagaimana, tetapi di sini kita bermusyawarah. Itu kalau Bapak setuju, bagaimana? Setuju, Mas. Jadi saya tidak bermaksud untuk menggurui atau tidak bermaksud mengatakan saya lebih benar. Tetapi yang saya ingin katakan ini di ranah publik. Tidak semua kemampuan orang itu sama. Nah, misalnya Bapak menyatakan tadi ya bahwa ikhlas itu seperti orang buang air besar, itu benar. Tetapi kalau dikatakan Allah itu ikhlas, yaitu juga keliru, ya. Nah, perintah sebenarnya di dalam ilmu diri ini apa, Bapak, sebenarnya? Kalau kita merujuk kepada ungkapan man arafa nafsahu, ya kan? Artinya barang siapa yang mengenal akan dirinya. Nah, pertanyaan saya, ya, kita mengambil logika yang sederhana. Ketika Allah mengirim kita ke dunia ini, ya kan? Di dalam surah Al-Insan ayat 1 sampai dengan 4 kita bisa lihat bahwa kita itu diutus oleh Allah, dijadikan mendengar dan melihat, kemudian kita juga ya diberikan beban, perintah dan larangan. Logikanya begini, tidak mungkin Bapak mengutus seseorang tidak mempunyai nama, tidak mempunyai identitas. Nah, kalau memang Bapak sudah merasa tadi yang dudukkan Bapak itu Allah, yang dengarkan Bapak Allah, yang bicarakan Bapak Allah, bahkan mungkin ya, maaf kalau keliru, mungkin Bapak sudah mengaku juga bahwa Bapak itu adalah Allah yang nyata. Bisa saja, karena banyak pengikut tarekat-tarekat sesat semacam itu. Saya ingin bertanya Bapak, siapa identitas Bapak ketika Bapak dikirim oleh Allah? Dan siapa ketika nanti di alam kubur yang ditanya? Tidak mungkin dia akan bertanya kepada Bapak dengan nama Bapak sekarang. Misalnya nama saya, Murid Maha Gaib. Atau ada beberapa nama di bawah ini, termasuk Ibu Yasmin. Tidak mungkin dia berkata, "Marab buka ya Yasmin." Tidak ada, Bapak. Karena itu titipan orang tua. Tolong Bapak jawab, silakan. Kalau memang Bapak sudah menguasai ilmu hakikat yang Bapak katakan dan Bapak bangga-banggakan tadi, silakan. Nggak apa-apa. Silakan Kang Banyu. Agama tidak boleh halu, Bapak. Maaf, karena saya harus meluruskan banyak umat muslim di bawah yang nanti bisa tersesat gara-gara apa yang Bapak sampaikan ini. Maaf saja, tidak berakhlak. Artinya tidak berakhlak tuh begini, Bapak tidak bisa melihat kepada Bapak, kepada siapa Bapak berbicara, begitu loh.
Bahkan Bapak mengatakan tadi Allah dan Rasulullah itu berada di dalam diri Bapak. Bahkan Nabi hadir. Ini gila. Kegilaan yang Bapak tontonkan di sini. Ini ranah publik Bapak. Mohon maaf. Saya hormat dengan Bapak. Secara nama Bapak Urip ne Allah. Saya hormat. Tetapi dengan cara begini Bapak mencemarkan agama Bapak sendiri yang telah dibangun oleh Rasulullah SAW dengan bermati-matian. Lalu Bapak mengatakan orang beramal itu juga bisa tersesat, atau Bapak katakan apa tadi? Ini gila, begitu loh. Sekarang saya tantang Bapak, saya tanya Bapak, kalau memang Bapak bisa menjawab, saya berguru kepada Bapak. Siapa nama Bapak yang dikirim oleh Allah pada waktu dulu dan bahkan nanti ditanya di kuburan? Silakan. Iya. Jadi saya tidak menghalangi Bapak bermujakarah tentang ilmu agama, tidak menghalangi, tapi tolong ilmu itu juga harus ada akhlaknya Bapak. Kalau ilmu tidak berakhlak itu batal. Mohon maaf. Apalagi tadi Bapak mengatakan sholatnya juga zina, ibadahnya juga zina. Hati-hati dengan kalimat Bapak. Kalau Bapak memang ilmunya belum sampai ke sana Bapak, mohon maaf. Sekarang Bapak jawab dulu pertanyaan saya. Habis ini saya turun kalau Bapak sudah menjawab. Kalau memang Bapak salah, saya turun. Kalau Bapak benar, saya berguru kepada Bapak. Jawab. Siapa nama Bapak ketika Allah mengutus Bapak ke dunia, dan siapa ketika nanti Bapak ditanya di kubur? Tidak mungkin dia bertanya dengan nama Pak Urip, Bu Yasmin, bahkan nama saya, Pak Murid Magaib. Tidak mungkin. Itu titipan orang, itu bikinan sendiri. Tetapi ketika Bapak mengutus seseorang, misalnya Bapak seorang kepala negara, presiden misalnya, mengutus menteri A, menteri B, tentu punya identitas. Sekarang siapa identitas Bapak? Itu ilmu diri Bapak. Man arafa nafsahu faqad rabba nafsahu. Barang siapa kenal akan dirinya, dia akan kenal terhadap Tuhannya. Ayo, mana tadi yang pintar-pintar ngomong Tuhan, ngomong hakikat? Sampaikan. Siapa nama Anda? Saya akan diam. Silakan yang pintar-pintar tadi, silakan. Saya nggak pintar, Guru. Saya belum pintar. Termasuk Bapak tadi mengaku pintar. Bapak mengatakan sholatnya juga zina, ibadahnya juga zina. Kalau tadi belum mengenal Allah. Siapa nama Bapak ketika Bapak dulu dikirim? Saya mau tanya. Dan nanti di kubur apakah dia akan menyebut nama Bapak yang sekarang? Oh, ya udah ya Bapak Murid. Bagus, Kita dijawab, dengarkan Gus. dulu pendapatnya. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bagaimana mungkin saya bisa tahu nama saya sedangkan diriku sendiri saja tidak tahu datang dari mana. Hanya Allah yang tahu. Pak, itu jawaban anak kecil, Pak. Iya, ndak Agama apa-apa. itu satu kepastian, Bapak. Agama itu satu kepastian. Mohon maaf, murid yang gaib. Tadi Siap. maaf. Tadi Siap. Bapak ketika Bapak berbicara didengarkan. Iya, iya. Selesaikan dulu. Baik, lah, saya akan jangan dengarkan. dulu. Silakan. Baik. Makanya tadi kita harus punya adab. Dengarkan Loh, dulu lah. ini juga sudah punya adat. Saya mengatakan itu jawaban anak kecil. Saya sudah tahu sasaran jawabannya ke sana, Iya. Bapak. Yang saya ingin Jangan tanyakan, dulu langsung dipotong. saja ke fokus pertanyaan. Siapa Iya, nama Bapak dengarkan ketika dulu. Bapak dulu dikirim, dan siapa nanti yang ditanya di kubur? Iya, itu saja, dia jangan mau berbelit-belit. menjawab. Mau Baik, menjawab, silakan. Bang. Ya terus Pak Urip Monggo, lanjutin. Gus, dilanjut Gus. Ya, jawaban saya apapun saja. Bila di dalam hati Kang Mas yang bertanya sudah ada jawabannya, Hawa maka nafsu. takkan berlaku. Saya diam saja dan ikut saja. Apa anggapan Kang Mas terhadap saya? Silahkan. Baik, ya sudah cukup jelas jawabannya. Terima kasih banyak. Cuman pesan saya cuman itu saja, jangan halu beragama Bapak, karena tuntunan harus menjadi tuntunan, bukan tontonan yang Bapak jadikan tuntunan. Assalamualaikum, selamat pagi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santun kuslan. wabarakatuh. Alah, Alhamdulillahirabbil Mungkin alamin. Allah ala kulli syai'in qadir. Sudah enjoy aja, enggak apa-apa. Gusti Allah juga ya ngono kuwi to. Gitu. Indah, hidup ini indah, Kang Mas. Jadi sebenarnya yang halu atau yang tidak halu ya siapa juga. Ndak ada uripe Allah ya ndak bisa halu. Enjoy saja, Kang Mas. iya, tanpa hidup nggak bisa komen. Yang mengatakan itu, mengatakan punya agama sendiri, yaitu juga uripe Allah. Ya enjoy aja. Allah itu memang senang ngeprank. Iya, Jadi itu belum dijawab, ngeprank lah. sudah tahu Iya. jawabannya, ya sudah selesai. Dia bertanya, tapi dia sudah tahu jawabannya. Ya siapa itu? Iya, Jadi tidak perlu jawaban lah, karena sudah dijawab sendiri ya kan. iya. Dia yang bertanya, dia yang menjawab sendiri. Ya, selesai. Nah itulah yang dimaksud. Apakah aku ini Tuhanmu? Qalu bala sahidnya. Iya engkaulah Tuhanku. Ya sama, yang jawab, yang bertanya sama. Indah. Karena kita tak merasa menyaksikan Tuhan dulu. Bagaimana mungkin kita bisa merasa menyaksikan Tuhan dulu? Wong kita goib, ndak ada. Yang ada hanya Tuhan. Yang ada hanya ceritanya Tuhan saja, ya kan Kang Mas? Dari dulu tak ada namanya Yasmin yang goib, Ibun goib. Tapi sesuai dengan nama tadi Bang, murid sang goib itu tadi. Kalau kita kan ya nggak tahu sang goib itu sendiri. Aku bisa tambahin dikit nggak nih? Kalau kita bicara tentang al-ghaib ya. Monggo. Jadi menurut kajian yang kami dipahamin bahwa kalau kita merujuk kepada surat Al-Baqarah ayat 1 tadi ya, allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi orang-orang yang bertakwa itu dikatakan adalah yang pertama-tama harus beriman kepada al-ghaib. Nah, sementara dalam pemahaman banyak orang lah ya, bahwa al-ghaib itu diartikan ya Allah, ya malaikat, ya surga, sesuatu yang tidak nampak semuanya disebut al-ghaib. Tapi dalam pemahaman ilmu ini, bahwa al-ghaib itu adalah isim mufrad dan ma'rifah. Artinya dia barang yang jelas dan satu-satunya. Maka mungkin Allah disamakan dengan surganya, dengan malaikatnya, maka yang tersebut dalam golongan al-ghuyub ya. Jadi bukan al-ghaib. Jadi kita kalau paham bahwa wujudullah itu al-ghaib, artinya Allah itu tidak pernah menampakkan wujudnya di muka bumi ini. Tapi keberadaannya jelas ada, karena dia wa ma'akum aina ma kuntum. Dia selalu bersama hamba-hambanya dan selalu meliputi segala sesuatu. Bahwa Allah itu dekat, bahkan lebih dekat dari urat leher kita, tapi mungkin seorang manusia tidak merasakan kedekatan kepada Allah. Itu bukan karena Allah yang menghijab dirinya, tapi manusia terhijab oleh dirinya dan dosa-dosanya itulah menyebabkan manusia tidak bisa merasakan adanya wujud Allah tadi itu. Jadi jangan Tuhan yang disalahkan. Tuhannya tidak ada. Tapi manusianya yang disalahkan karena belum berhasil tadi menafikan wujud dirinya. Bahwa sebenarnya yang wujud adalah wujudullah itu. Jadi pahamnya harus dibenarkan seperti itu, bahwa Tuhan itu tidak salah. Manusialah yang menghijab dirinya, sehingga Tuhan yang al-ghaib itu sebetulnya sangat dekat dengan setiap diri itu tidak bisa dirasakan oleh hatinya. Karena hatinya kotor oleh dosa-dosanya dan pengakuan terhadap nafsunya sendiri. Jadi kalau nanti manusianya perlahan-lahan mengikis dirinya,
berjihadun nafsi, insya Allah dia akan bisa merasakan bahwa Tuhan itu benar-benar dekat dengan dirinya. Wallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa nahnu akrabu ilaihi bin hablil warid. Dan kami lebih dekat kepadamu daripada urat nadimu atau urat lehermu. Kenapa di sini bahasanya bukan aku tapi kami? Karena uripe Allah ada di seluruh umat manusia. Inilah yang dimaksud agama kami ini. Jadi untuk mengenal dengan siapa yang lebih dekat daripada diri kita sendiri, ya harus rela, ya harus dikorbankan. Urat nadi atau urat leher kita harus diputus sehingga ketemu dengan siapa yang lebih dekat. Maknanya haturkan, persembahkan dirimu kepada Tuhanmu. Itulah seagung-agungnya berkorban, itulah seagung-agungnya ibadah. Ketika sudah dikorbankan dirinya kepada Tuhannya, maka Allah akan menjadi penguasa manusianya. Maka enjoy saja manusia hidup di dunia ini, menyaksikan keindahan-keindahan Tuhannya. Monggo dilanjut. Aduh, Mas Sera ini mantap ini kajian ini. Kalau Kenapa Bunda? Mas Sera ini mantap ini kajiannya. Paparan ini. Iya, bukan Ini, saya Bang. yang mantap seperti Halo. tadi, yang mantap ya Gusti Allah itu loh. Betul jempol luar. Ya. Silakan Kang Banyu, ditambahkan Kang Banyu. Silakan. Gini Bang, kalau itu kan bahasa syariat yang dikatakan Bang Sera itu kan bahasa syariat gitu. Jadi ilmunya juga ilmu syariat. Kalau persoalan dekat sama jauh itu kan dua hal yang berbeda. Ada ruang dan waktu, di sana dekat apa jauh gitu. Ada Tapi kalau jaraknya. dari sudut pandang hakikat tidak ada dekat dan jauh gitu loh. Mengakui apa tidak gitu aja. Misal kalau di syariat ya memang begitu, Allah itu jauh, kita berusaha mendekat kepada Allah, itu bahasa syariat gitu loh. Kalau bahasa hakikat tidak. Kalau di hakikat orang mengatakan bahwa kita harus mendekat Assalamualaikum Cak Mo. Allah, nah itu ditolak Waalaikumsalam. gitu loh. Bahwa Allah itu ya yang ada nih Allah, kita itu yang merasa ada, itulah yang perlu dibunuh, merasa ada itu tadi hingga jadi satu. Tapi dalam bahasa membahasakannya dalam syariat itu disebut lebur atau fana atau seterusnya lah. Karam. Nah, sehingga yang disebut dosa itu kotor atau najis itu tadi ya seperti gini, kita di jalan nih, misalnya jalan. Nah, di dalam jalan itu kita merasa kita yang berjalan, padahal Allah yang jalan itu. Di dalam hakikat lah ya, Allah yang jalan itu. Nah, terus kita merasa ini yang mengotori kesucian Allah gitu loh. Pengertiannya seperti itu. Nah, sehingga di Mengotori dalam ayat-ayat. digambarkan di dalam syariat untuk mensucikan itu mandi, segala macam wudhu, segala macam. Itu yang sebenarnya disebut najis itu dalam pandangan hakikat lah ya. Kalau syariat ya saya anggap sudah paham semua lah, yang najis, muala, semua apa sudah paham lah. Nah, maksudnya saya anggap sudah mumpuni semua lah. Tapi lah yang disebut di hakikat ini seperti itu, mencampuri ya, dalam semua tindak laku kita mengaku-aku gitu loh. Itu yang disebut mengotori atau najis itu seperti itu. Ikut jadi Tuhan. Apa yang dikatakan atau ya mungkin tidak untuk
merasa manusia yang menjadi Tuhan mungkin ditolak oleh semua manusia lah. Enggak, tapi mencampuri seolah-olah kita ikut andil gitu loh. Nah, itu yang disebut dalam pandangan hakikat ya. Tak garis bawahi biar nggak konslet nanti. Iya. Soalnya begini, Pak. Hakikat dipandang secara syariah, secara peke, yo kacau mesti tukaran kita, mesti. Tapi kalau sama-sama pandangannya, ini hakikat nih, ayo kita pandang. Menurut saya, pandangan hakikat saya seperti ini, menurut sampean seperti ini, itu bisa melengkapi nanti. Tapi kalau sudut pandangnya sudah berbeda, ya mesti, Pak, nggak ketemu. Ya, makanya dikatakan demikian Kang Bayu ya, syariatun bila hakikatun batilun gitu. Sebetulnya kan kayak begitu. Semua perbuatan syariat tanpa hakikat sebetulnya batil. Kemudian hakikatul bila syariatun zindikun. Jadi cenderung ke arah ke sana. Jadi ketika kita berbicara dalam kata-kata hakikat ya harus dalam pengertian hakikat, bukan dalam pengertian syariat. Benar itu memang. Tapi kalau dipahami secara syariat ya pasti ya berantem. Berantem, Pak. Soalnya begini, Bang, mohon maaf ya. Kalau di ranah syariat, di ranah fikih, di ranah syariat kan berbeda-beda. Walaupun kita menyadari bahwa itu semua ya Gusti Allah lah. Tapi berbeda-beda. Kenapa? Di sana sudah tidak murni lagi. Ada nuansa-nuansa, ya katakanlah politik lah. Ada politik aliran, ada politik ormas, ada politik mazhab, kan ada itulah. Nah, makanya kalau di ini pembicaraan di ranah syariat, ya mending kita mundur teratur lah. Karena mesti podo benere gak mau kalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayo Kakang Mo, mana pendapatnya, tanggapannya? Perkenalkan dulu Kang Mo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Nyai Yasmin. Selamat pagi. Sera. Ini Sera ini memang nama asli tak? Itu singkatan Bang. Kalau nama belakang itu mewakili tarekat dan ilmu yang saya perdalami gitu. Saya dari kelompok Satoriyah ya. Sama seranya kalau gitu. Sama ya? Sama. Tapi saya Sera di orkestra. Orkestra. Iya kan ada orkestra itu, grup Sera itu. Yaitu. Oh ya, Masya Allah baru tahu itu. Iya, ada orkes namanya Sera itu. Di YouTube itu. Ketik Cak Mo Sera itu sudah muncul di YouTube. Kalau sampai ini di mana ini Mas? Saya di Krian Sidoarjo. Oh, Jawa Timur. Iya. Jawa Timur. Iya. Hal yang kira-kira apa nih yang mau disampaikan nih? Dari tadi kita kan ada beberapa tadi kita ungkapkan, mungkin ada yang ingin ditambahkan sehingga kita dapat wawasan baru atau ingin disanggah sehingga kita juga punya pengertian yang baru. Monggo Mas. Ngaji bareng, Sebetulnya saya tidak ngikuti dari awal, tapi menurut saya begini, pemahaman yang berbeda itu jadikan sebagai acuan untuk menuju satu jalan. Perbedaan itu pasti ada dan berbeda itu pasti ada. Pasti ada. Kenapa diperdebatkan? Iya. Nah, sebetulnya kalau memang pemahamannya syariat, ya duduklah di syariat. Kalau pemahamannya hakikat, ya tetap kita bersyariat, cara berteman, berkawan itu tetap dipakai. Dipakai. Menurut saya seperti itu.
ibaratkan kita sudah sampai di level atas, tapi kita pasti membutuhkan orang lain, membutuhkan orang lain, kayak teman, tetangga di sebelah kiri, kanan kiri, kita membutuhkan orang lain. Nah, hakikat boleh, tapi syariat harus dipakai. Hakikat boleh, tapi terus kalau masalah ilmu fikih, pemahaman ilmu fikih, sebetulnya ilmu fikih juga hakikat. Kalau kita pandai menyampaikan, kalau kita bisa mengkaji. Artinya kenapa? Kalau semisal contoh ud'uni astajib lakum, secara ilmu fikihnya bagaimana? Dikias, dijabarkan, sehingga pada dasarnya dan pada intinya akan nanti ketemu titik temu yang hakikat. Ud'uni astajib lakum, hakikatnya itu bagaimana gitu loh. Sedangkan kita sendiri kalau menurut pemahaman syariat itu kan sudah jelas. Ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, firman Allah. Apa yang kamu minta? Tapi kita dengan pemahaman syariat, jangan ke hakikat, dengan pemahaman syariat aja, itu orang tidak tahu caranya minta. Bisanya cuma mengeluh. Bisanya mengeluh. Padahal Allah sudah membuka seluas-luasnya, selebar-lebarnya. Bahwasanya mintalah kepadaku apa yang kamu minta. Sedangkan orang syariat sendiri pemahamannya, cara mintanya itu nggak ngerti. Cara mintanya nggak ngerti. Contohnya seperti itu. Ilmu fikih itu juga bisa untuk menjabarkan hakikat. Itu sangat dominan ilmu fikih. Iya. Sehingga pengertiannya itu beda nantinya gitu loh. Akan mendapatkan hasil yang kita tuju. Walaupun dengan cara syariat, tapi menujunya ke hakikat. Walaupun hakikat, tapi pakai syariat, itu bisa juga. Sebetulnya sama-sama jalan. Kalau kita sama-sama jalan, insya Allah akan ketemu titiknya. Karena sekarang pandai mengartikan, pandai mengkias, pandai mengkaji, fikihnya fakih, tapi pemahamannya secara tersurat aja. Coba diikuti dengan tersiratnya, supaya bisa memahami dan mengerti, kan begitu. Menurut saya seperti itu, karena saya tidak mengikuti dari awal. Mohon maaf, ngapunten. Nah intinya itu, jawaban itu intinya sejak dari awal sampai kini ya Kang Mas. Iya. Dilanjut Kang. Monggo, Banyulangit aslinya pundi? Nggih, monggo dilanjut Tolong ngobrol. Agung Bang kula. Alhamdulillah ketemu dulur Agung. Muga-muga saged silaturahmi. Amin. Selalu ditulungi sing Agung Bang. Iya. Makanya jenenge Banyulangit. Kok ono aurane gadut kaca soalnya. Yeah. Sisa tak ganti keduwuran Banyulangit Bang. Banyu Mili ya. Lah Banyu Mili iku berarti gini sing milih terus. Tapi kalau Banyulangit dari atas turun ke bawah gitu loh. Tapi kan mohon maaf, orang Tulungagung kan tidak tahu di mana itu makamnya Gatotkaca. Dipikir Gatotkaca itu mitos, ada. Tapi saya nggak berani bongkar. Soalnya harus betul-betul diselen itu. Saya tahu persis tempatnya.
Telung Agung Petilas. itu mengandung isyarah. 3 keagungan, Telung Agung. Oh, Telung Apa Agung. keagung? Telung Agung maknanya 3 keagungan manusia selama ini. Apa? Hidup serasa milik manusianya, badan seolah milik manusianya, dan apa yang berlaku antara hidup dan badan hanya milik manusianya. Itulah keagungan Telung Agungnya manusia selama ini. Maka sempurnakanlah keagungannya, kembalikan yang 3 tadi Telung Agung kepada uripe Allah agar lebih agung lagi. Monggo Kang Mas. Makanya monggo saya undang Bang berkunjung ke Tulung Agung. Setelah itu kita sama-sama ke Kediri ya. Monggo. Nah, ke Kembali ke Kediri Kediri. itu kembali Bapak ke menang, Kediri Bapak menang. Kediri. Setelah Kalau sudah ke di Kediri, Agung-Agung. kembali ini Mas Banyu, Nggih. Bayu. Kalau sudah ke Nggih. Kediri harus sudah kembali kepada Ya. Allah dan Rasulnya. Betul. Kediri. Masuk. Ini Memang bahasa semuanya sindiran, bahasa terbiasa. Sanepa tapi bagus. Wes Kediri. tak Selesai dah. di atas Ya, tapi jangan lupa Di atas mampir ke ini. Madura. Apa itu? Madura. Karena madunya ada di utara. Ya, gitu loh. Madura. Intinya ada di utara kan begitu. Mm-mm. Tapi Sebetulnya gini begini, Bang, sebetulnya gini. kadang menurut kadang-kadang saya. kita tertipu Bang kalau di Madura Bang, Amit Sewu. Madu itu madu. Ternyata ke Madura ternyata itu banyak garam Bang. Madunya nggak ada, malah garam. Sama seperti itu. Sama seperti Sebetulnya itu. begini Kita- yang perlu dipahami, menurut saya begini. Kita boleh hidup bersyariat dengan siapa saja dan di mana saja, tapi jangan lupa, walinya Allah yang sudah mendahului kita. Dulu ngajinya itu melancong. Kita tuh sebetulnya saudara. Contohnya, siapa bilang di Sumatera tidak ada keturunan Majapahit? Siapa Ada. bilang di Kalimantan tidak ada keturunan Majapahit? Gitu. Mohon maaf, seperti itu. Trakah yang turun seperti itu, kita tuh tidak memahami, kita tidak menyadari. Contohnya, seperti Habib Uribe Allah ini kan Pasuruan, sudah hijrah ke Sumatera, seperti itu. Sebab bilang di Pasuruan, di Sumatera nggak ada orang Pasuruan, kan begitu. Seperti itu. Karena walinya Allah dulu tuh ngajinya melancong, jalan dari pulau ke pulau, makanya di situ, di sana banyak ada petilasan wali ini, petilasan ini, wali di sini. Padahal orangnya satu, tapi kok ada banyak gitu loh, seperti itu. Itu ngajinya gitu loh. Ngajinya yang istimewa. Ngajinya Allah. Dalam menyebarkan agama Allah, mari kita berjuang bersama-sama untuk memperjuangkan agamanya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Betul, Saya Bang. tambahkan sedikit tentang petilasan. Pada intinya, kalau di dalam kita kaji di dalam diri kita, duduk kita ini loh petilasannya Tuhan. Berdiri kita ini loh petilasannya Tuhan. Berlarinya kita, sholatnya kita, apapun yang aktivitaskan kita selama ini, inilah yang dimaksud petilasan Tuhan. Maknanya bekasnya Tuhan. Karena manusia tak punya bekas apa-apa, ya inilah kekuasaan Allah itu. Monggo dilanjutkan Mas. Kalau Bung Sera ini aslinya mana?
Kalau saya dari Sumatera, Mas. Iya. Alhamdulillah. Tapi kalau guru-guru saya di Jawa sana. Oh iya, luar biasa, istimewa. Nah, istimewa. Nyimak Kang Mas, mantap Mas. Di bawah mantap semua itu. Makanya kita hidup itu sehakikat apapun, ya, sehakikat apapun, semakrifat apapun, tetap kita tuh memakai syariat. Contoh Nabi Muhammad sudah bergelar Nabiullah, Rasulullah, tapi itu bermasyarakat itu tidak membedakan dan tidak dibedakan. Itu yang luar biasa. Walaupun sudah hakikat, walaupun sudah marifat, kita tetap bertetangga berkawan dulu pakai syariat. Ya betul. Kalau memang sudah siap ya menunggal kalau Gusti icenai hidup di hutan ya kan enak. Ya, kebanyakan manusia memahami para wali itu hidup sendirian di hutan. Padahal seluruh manusia itu para wali-walinya Allah. Akan tetapi banyak manusia tidak mau Allah dijadikan sebagai walinya. Manusia lebih mementingkan hawa nafsunya sendiri-sendiri yang jadi walinya sendiri-sendiri. Monggo dilanjutkan, Mas. Jadi kalau yang saya pelajarin ya Mas ya, bahwa syariat, tarekat, hakikat dan marifat itu adalah dalam satu kesatuan gitu loh. Jadi tidak bisa terpisah-pisah. Karena kalau orang Islam itu mau dia kafah, maksudnya itulah ya jasadnya bersyariat, batinnya yang terdiri dari hati, nurani, ruh dan rasanya itu juga harus Islam semuanya, harus berfungsi. Kalau tidak berfungsi berarti ya tidak Islam sebetulnya. Setuju Kang. Ya mohon maaf ya bagi yang pada saat ini masih ada di tatanan syariat, ya harus berusaha untuk memahami ini dengan sebaik-baiknya bahwa yang dimaksud Islam secara kafah itu lahir batin. Karena kata Nabi Muhammad apa? Siratal mustaqim itu adalah jalan lurus, itu adalah zahirus syariat wa batinu hakikat. Begitu kurang lebih wallah. Iya. Ya saya kira Kang Urip pun semuanya yang hadir di sini ya, baik pun Kang Urip tadi mengatakan tidak pernah menafikan ataupun meremehkan yang syariat, enggak. Cuman kalau dalam pembicaraan artinya masalah ilmu kita bedakan gitu loh. Kapan kita bicarakan syariat biar nggak tumpang tindih gitu Bang. Itu loh. Bukan kita kalau sewong sudah makrifat itu nggak perlu syariat ya, nggak pernah. Kang Urip juga saya kira tidak seperti itu. Semuanya lah. Artinya benar tidak meninggalkan syariat itu benar, cuman hakikatnya harus jalan juga. Karena ya kalau kita cerita film ya, karena yang akan mempertanggungjawabkan itu nanti bukan fisik, katanya ada seperti itu. Yang ruh ini nanti yang pulang itu ruh ini. Kalau fisik ini makanan cacing gitu. Nah itulah yang fisik inilah yang diurusi oleh ranah syariat gitu loh. Gitu loh Bang. Ada pesan begini, ada pesan dari mohon maaf semuanya. Ada pesan dari salah satu wali songo, Mbah Sunan Kalijogo.
Bismillahirrahmanirrahim itu kalau membaca jangan di mulut saja. Batin juga ikut membaca, hati dan perasaan ikut membaca. Dari ujung rambut sampai ujung kaki harus ikut membaca. Bisakah menggetarkan seluruh dan semua yang ada di tubuh kita? Fa insya Allah semuanya akan memahami. Ada salam dari Basudan Kalijaga seperti itu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makanya kalau saya tambahkan kan ya, Mantap. kalau bisnya itu kan dengannya itu dengan apa? Dengan huwa itu. Kulu sayun bila huwa batilun. Jadi kalau tidak dengan huwa itu ya batal sebetulnya. Iya, betul. Bisnya itu. Selalu dengan dia, zat wajibul wujud itu. Saya bisa Zatnya. berbicara dengan dia. Saya bisa berpikir dengan dia. Ketika orang bisa demikian, pada kesadaran demikian, dia menyadari sebetulnya bahwa sing bisa sing ubah sing usut ya Gusti Allah itu sendiri sebetulnya begitu loh. Iya, betul Bang. Berarti kalau kita diterjemah depak itu kan dengan nama Allah kan gitu Bang. Tapi kalau kita maknai sebenarnya kurang, ada yang menganggap kurang tepat kalau dengan nama Allah, tapi dengan atas nama Allah gitu. Kan berbeda Bang, kalau dengan nama Allah, nama nggak bisa apa-apa. Tapi kalau dikasih atas nama Allah itu berbeda. Seperti atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta gitu tuh. Berbeda dengan Soekarno-Hatta bisa merdeka itu nggak bisa. Harus dengan semuanya gitu loh. Makanya disebut atas nama Soekarno-Hatta baru merdeka gitu loh. Atas nama. Ya, kadang-kadang begini, Mas Banyu. Ya, orang-orang awam tidak bisa menerima pendapat ini. Ketika kita menyatakan bahwa Allah itu ismun zat, yang sebetulnya yang berbuat itu kan yang punya zat itu, Iya, betul. bukan namanya. Iya. Namanya. Tapi kadang-kadang orang umum tidak bisa menerima pendapat ini, Mas Banyu. Betul. Ya itu juga atas ridhonya Allah juga nggak menerima itu. Makanya wasilahnya. Terus kita mau ngengkel gitu. Nggak bisa juga, Ya itu Bang. tadi ismun itu tadi wasilahnya apa? Ya toh? Terus maknanya apa? Dikias bagaimana? Ismun aja itu loh mau dikias bagaimana? Gitu lah. Itu yang perlu dipahami dan mengerti sebetulnya. Ya itu Bang. Terus kita mau bilang apa lagi? Tetap semuanya kembali pada hati masing-masing. Menurut saya kembali kepada hati Tapi masing-masing. kalau saya Kalau memang disuruh sekiranya bilang wow gitu ya enggak apa-apa. Wow. Enggak apa-apa, Bang. Bisa saya tambahkan dikit? Habib, Nggih. Monggo. Nggih. Sarapan. Jadi sarapan iwak sambil racungan Beb. sarapan. Oh, Ala mantap Pasuruan itu. Beb. Itu favorit saya tuh racungan itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi saya dapat tambahkan sedikit, sejatinya setiap manusia itu adalah Sunan Kalijogo. Maknanya gelem ndak jogo kali ini. Apa maknanya? Jaga perbuatannya. Jangan diaku-akui semua perbuatan ini hanya milik manusianya. Jogo supaya banyune milih. Banyune supaya suci. Akhirnya kembali lillahi ta'ala. Bila manusianya sudah jadi Sunan Kalijogo. Jogo kali ini dewi-dewi.
Bukankah begitu Kang Mas Mo? Betul. Joko kali ini dewe-dewe. Pada intinya semua apa yang didongeng-dongengkan di luar sana itu wa min anfusikum, semua ada di dalam dirimu. Afala tubsirun, apa kamu tidak menyaksikan? Jadi semuanya itu cerita diri kita sendiri. Kalau kita sudah menyelami di situ, ternyata manusia itu tak ada yang salah, ya kan? Benar semua. Bung Sera, Ya, Bung Sera, mohon maaf. Karena salah satunya ada sanad ilmu Bung Sera itu ada sanad, salah satunya sanadnya ke Sunan Kalijogo, makanya tadi menitipkan salam. Iya, biasa itu. Itu memang beliau suka hadir lah dalam suatu mujahadah kita gitu. Kita udah selalu sering beliau hadir gitu. Ya, kok tahu saya? Kita sendiri. Karena gurunya Sunan Kalijogo, Sunan Bonang itu satu guru, itu gurunya kan Abdullah Al-Sator yang ada di Gujarat. Betul. Apa yang diajarin beliau juga yang apa yang diamali sama kami sekarang itu. Kalau bisa nyebrang, Bung Sera, kalau bisa nyebrang, termasuk Habib kan sudah dekat itu. Kalau bisa nyebrang di mana? Daerah mana itu? Aduh, daerah Selangor ini loh, daerah ini loh. Daerahnya Sayyid. Daerah Riau ini lah, Riau, dekat Riau loh, nyebrang laut. Malaysia itu pulau. Pulau ini. Batam. Bukan, yang ikut Malaysia, sudah ikut Malaysia. Dari Riau itu dekat. Ada Pulau Bintan, Batam, pulau apa? Tempat gurunya Sunan Wali Songo kan di situ. Keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani yang keempat. Iya. betul. Ini ada ungkapan dari sahabat kita di bawah Sunan Kalijogo, susunan kalimat apa yang dijaga, yaitu kalimat la ilaha illallah, benar sekali. Terima kasih. Betul. Jadi yang dimaksud apa di dalam mujahadah Sunan Kalijogonya hadir? Maknanya bukan Kalijogonya yang hadir, hidup yang menghidupi Sunan Kalijogonya itulah yang hadir. Di manakah dia? Di kita semua, ya kan? Ya, paham. Jadi memang kita harus menembus wujud-wujud itu agar kita tidak menyembah wujud-wujud itu, bisa menembus wujudnya Nabi Muhammad, wujudnya Sunan Kalijogo. Siapakah yang mendalangi Nabi Muhammad dan Sunan Kalijogo? Ya uripe Allah, yaitulah sanad kembalinya seluruh umat manusia kepada uripe Allah, agar tidak terbelenggu di dalam wujud-wujud manusia yang dimulia-muliakan. Begitu. Monggo dilanjutkan, Mas. Ya, makanya di dalam kitab Tambi Al-Masih, si Abdul Rahab Sigel itu membahas panjang lebar mengenai wahdatul wujud itu. Bahwa sebenarnya yang wujud itu hanyalah wujudullah itu. Alam ini bersama yang ada di dalam alam ini, semuanya sebetulnya adalah bukan wujud yang sejati, bukan wujud yang hakiki, tapi adalah zilun, bayang-bayang dari wujud al-haq itu. Jadi betul sekali.
Makanya benar, ketika manusia belum bisa menafikan wujud dirinya, berarti ada dua wujud sebetulnya. Ya kita kembali kita berpikir kalau ada dua wujud gimana? Dua. Mungkin dia kan menjadi Banyak introspeksi buat kita sendiri. Bagaimana cara kita bertauhid sehingga yang nampak adalah satu-satunya dia yang wujud itu. Boleh saya terangkan tentang syariat thariqah hakikat makrifat yang sesungguhnya? Monggo kita dengarkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sesungguhnya syariat itu tidak ada. Syariat yang kita bangga-banggakan itu tidak ada sebenarnya tanpa thariqah. Apa sih syariat itu? Apapun yang kita lihat, segala alam semesta ini seperti gelas, tembok, rumah, almari dan sebagainya itu syariat. Akan tetapi syariat itu sebenarnya tidak wujud tanpa thariqah. Thariqah itu apa sih? Perjalanan antara dari mata kepada barang apa yang kita lihat itu thariqah, perjalanan. Sehingga terwujudlah gelas, terwujudlah rokok, terwujudlah sholat, terwujudlah kendaraan dan sebagainya. Tanpa thariqah maka syariat tak ada. Berarti syariat sama thariqah lebih mulia mana? Dinilai sendiri. Nah, thariqah pun tak akan pernah wujud tanpa hakikat. Apa hakikat itu? Badan dan mata inilah hakikatnya. Bila tak ada badan dan mata maka tak ada thariqah dan maka tak ada syariat. Jadi lebih mulia mana antara syariat, thariqah dan hakikat? Silakan dinilai sendiri. Dan selanjutnya makrifat. Bila tak ada uripe Allah, hakikat badan ini tak akan pernah ada. Thariqah penglihatan tak akan ada. Bahkan syariat pun tak akan ada. Inilah bukti yang sangat amat nyata. La maujudan illallah. Dengan Allah lah semua terwujud. Tanpa Allah tidak akan ada wujudnya. Inilah yang dimaksud la ilaha illallah itu. Jadi pelajaran syariat thariqah hakikat marifat yang langsung menuju uripe Allah. Biar tidak capek-capek lagi belajar itu semua. Monggo dilanjut Kang Mas. Jadi dulur papat limo pancar syariat thariqah hakikat makrifat dulur papat. Pancar kemana? Ke urip. Kalau ndak ada urip iya ora ono sing papat. Nyawa, jiwa, hati, roh iya dulur papat limo pancar. Bila tak ada hidup iya tak ada sesebutan nyawa, jiwa, hati, roh itu. Malaikat mukarrabin Jibril, Mikail, Israel pun takkan pernah ada bila tak ada uripe Allah. Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali pun tak akan pernah ada bila tak ada uripe Allah, bila tak ada Muhammad Rasulullah. Jadi semuanya serba kiasan, yang mana semuanya sudah ada di dalam setiap diri manusia. Begitu Kang Mas. Monggo dilanjut. Kiasan yang perlu dikias mulai zaman Nabi sudah banyak dan banyak kiasan, cuma kita aja yang tidak mengerti dan memahami, tidak mau belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Para sahabatku, baterainya tinggal 1 ini. Alhamdulillah, kita akhiri dulu ya para sahabat-sahabatku. Insya Allah besok bisa ketemu lagi. Insya Allah. Nggih, monggo. Napa? Ya, terima kasih Bang. Saya mau Sami-sami. ada aktivitas. Sami-sami. Iya, sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya minta maaf Allahumma mungkin shalli ada ala salah kata. sayyidina Muhammad
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, sama-sama saling memaafkan. Ya.